Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angler dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kang Wawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah reel pancing overhead, yaitu Maguro Emisari. Yang akan saya review ini adalah Maguro Emisari model ME500H. Warnanya adalah grey. Warnanya grey. Langsung kita keluarkan dari kotaknya. Reel ini sebenarnya sudah beberapa kali saya pakai karena saya ingin mengetahui ketahanan dan kekurangan dari reel ini ya. Memang setiap reel itu dengan harga yang ditawarkan pasti akan ada kelemahan dan ada juga kelebihannya, sehingga kita harus menjadi smart buyer ya, harus menjadi pembeli yang cerdas. Ada harga ya ada rupa, itu kata orang Jawa seperti itu. Ada harga ada kualitas. Namun semua itu akan kita kembalikan ke user lagi, kembali lagi ke sampean-sampean semuanya ya. Apakah dengan reel murah bisa mengangkat hiu 10 kilo? Ya bisa, tergantung lagi pada pemakainya dan keberuntungan ya. Kalau Anda beruntung ya bisa naik, kalau tidak beruntung ya hiunya tidak akan naik, lari ya. Itu yang terjadi. Baik, apa saja yang akan Anda dapatkan ketika Anda membeli reel Maguro Emisari ini? Pertama, Anda akan mendapatkan nih paket pengaman reel ke reel setnya. Nah, seperti ini ada bautnya. Tinggal culukin aja ke reelnya, dikencengin. Nah, kenceng di situ ke reel setnya. Terus yang kedua, Anda akan mendapatkan nih ya, obeng untuk membuka baut-baut. Nah, kalau misalnya mau melakukan maintenance ya, lakukan maintenance sendiri di rumah ya, bisa bongkar, tidak terima pasang, resiko Anda sendiri ya. Tapi tetap akan terbantu dengan ini manual book atau skematik yang terdapat di dalam paket kotaknya. Kecuali kalau Anda beli second kemudian nggak ada ininya ya, jangan coba-coba bongkar sendiri, pusing nanti ya. Nah, ini penting karena ini di sini ada skematik dari reel itu, di part ini di nomor berapa, terus susunannya seperti apa ada di sini semua ya. Jadi ini merupakan buku sakti ketika kita membeli reel, ketika kita nanti mau melakukan maintenance ya. Jangan sampai hilang ya, karena manual book ini, skematik ini tidak ada dijual di toko gorengan ya. Terus selanjutnya kita pasti akan dapat unitnya. Nah, unitnya ini sudah mendapatkan bonus pouchnya seperti ini. Nah, kita tinggal buka saja dari pouchnya. Nah, ini bentuk reelnya. Makanya tadi kenapa saya katakan reel ini sudah pernah saya pakai, karena sudah ada terpasang spoolnya. Tapi ini sudah saya bersihkan, kemudian kemarin saya pasang lagi, sehingga kalau nanti saya pengen trip sewaktu-waktu tinggal ambil pakai ya. Jadi seperti itu. Oke, ini modelnya tuh, handle kanan ya, saya beli yang model handle kanan. Kalau sobat-sobat angler semua suka yang handle kiri, silahkan kembali ke usernya. Pengennya yang handle kiri silahkan, handle kanan silahkan, yang penting jangan beli yang handle tengah, nggak ada ya. Nih, bentuknya seperti ini. Nah, saya suka warna silver karena warna silver itu menyatu dengan diri saya ya. Di warna-warna yang sederhana saja. Oke, seperti ini modelnya. Nah, udah ya. Ya, kalau kita perhatikan ya memang bentuknya ini sama dengan model-model overhead yang lain ya, cuma lebih sederhana loh menurut saya, tidak terlalu macem-macem modelnya, cukup bulat gini aja sudah simple gitu ya, dilihat enak gitu aja, tidak aneh-aneh, tidak menyudut ke kiri kanan depan belakang, itu tidak, jadi cuma bulat gini seperti itu. Oke ya. Nah, ini ada beberapa hal yang terdapat di dalam reel ini. Yang pertama di sini ada pengaturan lever drag. Nah, ini pengaturan lever drag itu ada dua di Maguro Emisari ya, ada di kiri dan ada di kanan.
Namun saran saya di sini gunakan salah satu untuk mengatur, apakah Anda mengatur di bagian kiri atau mengatur bagian kanan, bagian kiri ini, atau sorry kebalik ya bro, bagian kiri ini atau bagian kanan. Gunakan salah satu. Karena apa? Kalau misalnya dua-duanya kita pakai, di sini kita kendorin, ya di sini juga kita kendorin, di sini dua-duanya kita pakai, maka biasanya karena ini rel ini hanya menggunakan single drag washer ya, tidak menggunakan double drag washer. Kalau single berarti hanya di sisi sebelah sini saja atau sisi sebelah sini. Kalau double berarti dual, berarti dia ada di sini dan di sini dia ada drag washernya. Tapi di Maguro Emisari ini dia menggunakan single drag washer. Sehingga saran saya di bagian sini, bagian pengaturan lever drag ya, di sini itu dikencangin saja, yang diatur di sebelah kanan saja. Ya, ini kalau di handle kanan. Kalau di handle kiri berarti yang diatur di handle kiri. Ya, patokannya yang diatur itu yang terdekat dengan ini ya, tuas handle-nya itu aja. Jadi ini kalau saya biasanya ini saya kencangin, saya mainnya tinggal ngatur di tuasnya ya. Jadi ini free ya, ke belakang sini berarti free, ke depan berarti ini dragnya main. Makin kita kencengin ke depan, dragnya makin kenceng. Nah, biasanya saya cuma di sini itu mainnya saya kencengin, sini saya kencengin atau agak dikendorin dikit gitu ya, terus saya mainnya di lever dragnya. Nah itu. Nah, nanti kalau kurang jelas ya silahkan ditanyakan ke Pak RT sebelah ya. Itu terkait dengan pengaturan drag dan tuas drag, lever drag dan tuas drag. Nah, terus kemudian knopnya ini menggunakan EVA ya, EVA bulat seperti ini bawaannya. Tapi kalau misalnya mau tampil keren, bagus, lebih strong lagi, enak genggamannya, berarti pakai yang model T-bar, ganti model T-bar. Cuma karena saya biasanya lebih suka yang bulat gini, enak pegangnya ya, tergantung lagi, tergantung usernya. Enak yang bulat ya bulat, karena enaknya dipegang bulat-bulat enak sekali ya. Atau mungkin sukanya pegang yang panjang-panjang ya, silakan pakai yang T-bar ya. Kembalikan lagi ke usernya. Terus kemudian apalagi spesifikasi dari reel ini. Nah ini di sini ada pengaturan loud soundnya. Jadi kalau misalnya ini kita tekan ke sini ya, ini akan bunyi dia. Fungsinya untuk apa? Pertama biasanya gini, kalau kita mau mancing moncer gitu ya, mau mancing moncer pakai umpan hidup, setelah kita free gitu, umpan kita lepas, ini loud soundnya kita nyalain, kita klik gitu, ikan lari itu live bite-nya atau umpan hidupnya, maka ketika nanti ditarik ikan, nah, alarmnya akan bunyi rock. Itu salah satu fungsinya untuk ini loud sound ya. Fungsi yang lainnya, kalau misalnya nyangkut, ini dragnya kita kencengin, nyangkut ya kan, tarik kuat-kuatnya untuk mutus PE. Nah dragnya teli dikencengin ya. Itu pun kalau PE nya bisa putus ya. Kalau nggak putus ya terserah gimana caranya biar putus ya. Atau mungkin kalau nggak putus ternyata karangnya terangkat gitu ya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin mancing di rumpunnya juga ikut terangkat ya, bisa jadi ya. Oke, terus kemudian selanjutnya apalagi kelebihannya yang selanjutnya, ini reel ini sudah menggunakan bodi aluminium dan sudah dilapisi dengan lapisan anodized, jadi tidak mudah korosi ya. Kalau misalnya ini bagian luarnya ini cacat yang luar ini terkena air garam, itu tidak mudah korosi. Namun kembali lagi, meskipun sudah dilapisi dengan cat anodized, kalau misalnya setelah Anda mancing terus tidak dirawat, tidak dicuci ya,
korosi juga karena air laut itu mengandung garamnya biasanya tinggi. Kadar garam bercampur dengan oksigen dengan asam itu bisa menimbulkan korosi pada logam. Nah, jadi semahal apapun reel yang Anda beli, sebagus apapun reel yang Anda beli, tapi ketika setelah mancing Anda tidak melakukan perawatan, males merawat, ya gampang rusak juga. Terus selanjutnya, kalau misalnya kita mau melakukan lemparan nih dengan menggunakan reel ini, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana ya? Ini tuasnya, tuas lever drag kita kondisikan pada free seperti ini, nah, free seperti ini sehingga ini benang ini mudah keluar, sehingga ini ketika dilempar ya tinggal dipegang, terus kemudian dilempar jignya. Ketika sudah jig itu nyentuh air, ini segera ditekan dengan menggunakan jempol seperti ini biar spool ini tidak les terus ya, sehingga nanti kalau les terus dia atau free terus maka biasanya di sini PE nya akan terjadi backlash. Caranya seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk melempar dengan menggunakan OH ya, ini kita free, kita lempar. Setelah kita lempar ini kita tekan sambil jorannya agak kita angkat dikit. Nah, itu untuk menghindari backlash pada saat melakukan lemparan dengan reel overhead. Intinya seperti itulah. Saya yakin sudah pada tahu lah semuanya gimana caranya melempar ya. Kalau nggak tahu gimana caranya melempar ya nanti silahkan coba dulu latihan lempar manggis, siapa tahu dapat gadis ya. Yang penting jangan melempar keributan, itu aja. Nah itu. Kemudian rasio gearnya, reel ini menggunakan rasio gear 6.2 banding 1. Jadi yang dimaksudnya itu ketika kita putar ini, nah, satu kali putaran itu akan terdapat 6 gulungan ke spool, 6,2 yang benang yang akan masuk ke spool. Panjangnya berapa? Ukuran DW ya. Berapa panjangnya PE yang akan masuk ke spool ya silahkan diukur sendiri ya. Yang jelas ketika ini kita putar satu putaran, maka benang yang akan masuk itu sebanyak 6 gulungan, 6.2 gulungan atau 6,2 gulungan. Panjangnya berapa? Ukuran DW ya. Oke, mungkin itu saja review saya tentang reel overhead keluaran dari Maguro Emisari ini. Dan saat ini harganya ini lagi murah bro ya, lagi murah. Saya cek kemarin itu, kenapa saya membeli ini karena saya cek di beberapa toko online shop itu harganya di kisaran 1,7 sampai dengan 2 jutaan ya. Saran saya cari yang termurah lah ya, kan kita ini perlunya yang murah tapi bagus gitu ya. Kalian kan sukanya gitu, murah tapi bagus. Tapi ya kembali lagi, meskipun Anda beli reel harganya jutaan, 10 juta, 20 juta, mereknya macam-macam dan lain sebagainya, atau Anda beli reel murah ya, mungkin 300-an ribu OH, 300-an ribu ada yang 400-an ribu ya overhead. Nah, tergantung lagi pada usernya ya. Kalau usernya nggak sabaran ya, mainnya betot-betot terus kemudian nggak pernah dirawat ya cepat rusak ya. Tapi kalau mainnya pelan-pelan ya, kalem-kalem gitu ya, penuh dengan perasaan, terus kemudian sering dirawat ya, pakein skincare mungkin apa gitu ya, awet. Baik, sekian dulu review saya, malah kemana-mana ini pembicaraan saya ya. Sekian dulu review saya tentang reel overhead keluaran dari Maguro, yaitu Maguro Emisari model ME500. Salam joran melengkung, dan sebagai warga negara maritim jangan lupa mancing. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.